Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat Islami, tahukah sahabat kisah Nabi Syamun dan asal-usul diturunkannya malam Lailatul Qadar? Sejarah diturunkannya Lailatul Qadar penting diketahui umat muslim. Dalam satu hadis dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Carilah Lailatul Qadar pada malam 10 yang terakhir dari bulan Ramadan." Ternyata turunnya malam Lailatul Qadar memiliki kisah menarik. Dikisahkan dalam kitab Musyafaqatul Qulub dan Qisasul Anbiya bahwasanya pada suatu malam di bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabat. Tiba-tiba sahabat melihat Rasulullah SAW tersenyum sendiri. Lalu ditanya oleh sahabat, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tersenyum sendiri?" Lalu dijawab oleh Rasulullah, "Telah diperlihatkan kepadaku oleh Allah hari kiamat, ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ada seorang nabi yang membawa pedang, dan tidak mempunyai umat atau pengikut satupun. Nama nabi itu adalah Syamun al-Ghazi." Nabi Syamun adalah seorang nabi dari kalangan Bani Israel yang diutus oleh Allah ke tanah Romawi. Dikisahkan bahwasanya Nabi Syamun al-Ghazi ini memiliki rambut yang sangat panjang, bahwa kalau dia berdiri rambutnya sampai menyentuh tanah. Nabi Syamun al-Ghazi ini pekerjaannya selalu menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, "La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah." Nabi Syamun al-Ghazi dikenal memiliki fisik yang kuat melawan kemungkaran. Nabi Syamun Ghazi alaihi salam dijuluki Samson. Beliau memiliki beberapa julukan lain. Dalam bahasa Arab, beliau disebut Syamsyaun atau Syamun. Dalam bahasa Ibrani, disebut Simson. Dalam bahasa Tiberias disebut Simsyon. Dalam Alkitab Nasrani, disebut Samson. Nama Syamun sendiri artinya, yang berasal dari matahari, sedangkan Al-Ghazi, artinya, yang berasal dari Ghazi, Gaza, Palestina. Beliau merupakan hakim ketiga terakhir pada zaman Israel kuno. Mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Syamun al-Ghazi ini hampir sama dengan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Daud, yaitu bisa melunakkan besi, merobohkan tembok. Sementara pada zaman tersebut, Bani Israel, orang-orang Romawi, tidak berpengaruh terhadap orang yang hebat dan kuat. Mereka hanya mementingkan menyembah berhala saja, dan yang dapat mempengaruhi mereka hanya satu, yaitu harta. Itulah yang menyebabkan Nabi Syamun tidak memiliki pengikut. Tetapi Nabi Syamun ini tidak menyerah. Dia terus berjuang dengan pedangnya yang terbuat dari tulang rahang unta yang ditajamkan, dan sangat jarang merasakan haus dan lapar. Nabi Syamun al-Ghazi ini selain gigih dalam berjuang, ibadahnya juga sangat dahsyat. Pada saat malam hari dia selalu beribadah dan pada siang harinya dia berpuasa dan berjihad di jalan Allah. Raja Bani Israel sangat ketakutan dengan Syamun al-Ghazi. Para pejabat dan petinggi-petinggi kerajaan sepakat bahwa jangan melawan dengan menggunakan kekuatan karena kita sudah pasti akan kalah. Terus mereka berpikir dan mendapatkan sebuah ide. Mereka mengadakan sayembara yang barang siapa bisa menangkap Syamun al-Ghazi hidup-hidup dengan keadaan lemah, maka kami beri harta uang, emas, dan permata yang melimpah. Raja selalu mencari cara untuk mengalahkan Nabi Syamun al-Ghazi, dan akhirnya mendapatkan satu ide lagi yaitu melalui istrinya. Istrinya dipanggil oleh raja dan diberi hasutan. Raja menawarkan perhiasan, emas, dan permata untuk istri Nabi Syamun jika mampu mengetahui kelemahan suaminya. Istri Nabi Syamun yang terpedaya akan harta menyanggupinya dan diberikanlah kepada istri Nabi Syamun sebuah tali pengikat yang kuat. Pada malam pertama, istri Nabi Syamun melihat Nabi Syamun sholat dengan lama, sampai sang istri tersebut mengantuk. Sehingga tidak jadi mengikat suaminya yaitu Nabi Syamun. Lalu pada hari kedua, sang istri berhasil mengikat Nabi Syamun. Saat Nabi Syamun terbangun dari tidurnya, dia terheran dan bertanya kepada istrinya, "Apakah engkau yang mengikat aku wahai istriku?" "Aku hanya ingin menguji seberapa kuat engkau wahai suamiku," jawab istrinya. Karena berkali-kali tidak berhasil mengikat Nabi Syamun,
Istri Nabi Syamun merayu untuk memberitahu apa yang dapat membuatnya lemah, dan karena sayangnya Nabi Syamun terhadap istrinya, maka diberitahukanlah kelemahannya kepada istrinya. Bahwa kelemahannya adalah jika dia diikat dengan rambutnya maka dia akan lemah. Keesokan harinya istri Nabi Syamun mengikatnya dengan ikatan 4 helai rambut di kedua tangan dan kaki Nabi Syamun, dan ternyata benar. Nabi Syamun tidak bisa menghancurkan ikatan tersebut. Lalu dilaporkanlah kepada sang raja oleh istrinya. Sehingga Nabi Syamun dibawa ke istana raja dan diikat di tiang, dan disiksa atau dibunuh secara perlahan dengan cara memotong telinganya, mulutnya, kedua tangannya, dan kedua kakinya. Lalu malaikat Jibril turun dan memberi pertanyaan kepada Nabi Syamun. "Apa yang engkau minta wahai Nabiullah?" Lalu Nabi Syamun menjawab, "Saya ingin minta ampun atas kesalahan yang seharusnya tidak saya beritahukan kepada siapapun termasuk istri saya, dan minta agar kekuatanku dikembalikan hingga saya dapat menggerakkan tiang istana ini." Seketika setelah kekuatan Nabi Syamun dikembalikan oleh Allah, hancurlah tiang istana tersebut, dan reruntuhannya menjatuhi masyarakat, raja, dan termasuk istrinya sehingga meninggal semua, kecuali Nabi Syamun. Lalu dikembalikannya kedua tangan, dan kaki, mulut juga kedua telinganya, dan Nabi Syamun pun bersumpah akan memberantas kebatilan selama 1000 bulan tanpa henti. Setelah mendengar kisah Nabi Syamun Al-Ghazi ini, para sahabat menangis terharu, lalu bertanyalah sahabat kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kami ingin juga beribadah seperti Nabiullah Syamun Ghazi." Kemudian Rasulullah diam sejenak dan malaikat Jibril pun datang dan mewahyukan kepada Rasulullah tentang satu malam yang sangat agung. Bahwa pada bulan Ramadan ada sebuah malam, di mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah Lailatul Qadar yang jika kita mendapatkannya, maka malam itu lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan atau menyamai ibadahnya Nabi Syamun 1000 bulan. Keutamaan Lailatul Qadar yang lebih baik daripada melakukan ibadah selama 1000 bulan ditegaskan dalam Al-Quran Surat Al-Qadar ayat 1-5. "Sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar."